Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman mazidah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Sil TV di mana saja berada, habibakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita. Dan kehidupan di dunia ini tidak akan membuat seorang itu bahagia kecuali ketika hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan keluarganya diberkahi, hartanya diberkahi, ya, rumahnya, kendaraannya. Maka ini adalah sesuatu yang harus dicari oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu keberkahan. Ya, kalau hanya banyak saja tetapi tidak berkah, maka ini tidak akan mendatangkan ketenangan, tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Begitu juga kita mengetahui di dalam bulan Ramadan. Ya, banyak orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan tetapi sepertinya jauh juga dari keberkahan. Oleh sebab itu kita mesti mencari keberkahan juga di dalam bulan Ramadan agar puasa kita menjadi berkah, agar kita mendapatkan kebahagiaan, agar kita mendapatkan keutamaan yang banyak. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda khusus berkaitan dengan sahur. Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, ya, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, ya, ada huruf sin, ya, sa. Ya, itu ada dengan fathah. Ada dengan barisnya difathahkan yaitu sahur. Ada dengan didomahkan yaitu suhur. Kalau sahur itu adalah makanannya. Ya, kalau suhur itu adalah perbuatannya. Ya, perbuatan orang yang makan sahur dikatakan suhur. Makanannya adalah sahur. Maka intinya adalah di dalam perintah Nabi SAW tadi, makan sahurlah kalian, minumlah kalian, karena di dalamnya ada keberkahan. Sekarang kita ingin memberikan penjelasan sedikit. Ya, apa yang dimaksud dengan keberkahan di dalam sahur? Ya, pertama sekali ketika orang sahur makan dan minum, maka ini akan menguatkan mereka akan berpuasa pada siang harinya. Ya, maka berarti apa? Tuqawi al-jism. Yaitu menguatkan badan. Maka ini ada keberkahannya sehingga dengan kuatnya badan kita di siang hari bulan Ramadan, kita semangat beribadah, kita semangat baca Quran, kita semangat berzikir, kita semangat membantu orang. Ya, kita semangat kalau misalnya para penuntut ilmu belajarnya semangat, ya, bukan hanya tidur-tidur saja. Ya, lemas-lemas saja tidak. Ya, kita harus semangat karena kita sudah sahur. Ini keberkahan. Di antaranya juga keberkahan di dalam sahur adalah ketika orang makan sahur, apalagi kita ingin mengetahui sunnahnya Nabi SAW sahur. Sebagaimana hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Berapa waktu ukuran Rasulullah SAW sahur? Beliau mengatakan qadru khamsina ayat. Yaitu sekitar membaca ayat Al-Quran yaitu 50 ayat. Dengan bacaan tartil, dengan bacaan yang pelan, bukan cepat. Jadi kita perkirakan mungkin 15 menit, 20 menit. Maka ini adalah sahur yang terbaik. Maka inilah sunnah dari Nabi SAW. Ini diantaranya makna daripada keberkahan. Kemudian juga di waktu sahur itu adalah yaitu di sepertiga malam terakhir sudah pasti. Dan kita mengetahui di dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah SAW bersabda, dan Allah SWT kulla lailah, setiap malam turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Bukan hanya di dalam Ramadan saja, tetapi juga di luar bulan Ramadan. Maka ketika seorang itu dia bangun, ya, dan dia beristighfar meminta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosanya. Dia berdoa, Allah akan kabulkan. Dia minta, Allah akan berikan. Ini namanya keberkahan waktu sahur. Kemudian juga keberkahan kita sebagai umat Islam puasa. Ya, kita akan membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian umat Islam, umat Muhammad SAW berpuasa sebagaimana umat yang terdahulu. Orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani puasa juga, tapi mereka tidak sahur. Ya, sehingga Rasulullah SAW bersabda, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab as-sahur. Ya, perbedaan, ya, atau pemisah antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah sahur. Maka jangan kita seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan kita diperintahkan untuk menyelisihi perbuatan mereka. Jadi sahur termasuk menyelisihi perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak sahur dalam berpuasa mereka. Maka kita mesti bersahur.
Kemudian juga makna daripada keberkahan di dalam sahur itu adalah seperti yang telah kita sebutkan tadi, waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Waktu yang juga tepat kita untuk beristighfar, sehingga Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, dan ketika waktu sahur mereka beristighfar. Ya, maka sahurlah kita. Dan walaupun ada satu hadis Nabi SAW mengatakan kalian makan sahur itu adalah merupakan cara yang akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kalian tinggalkan. Walaupun kalian misalnya hanya mendapatkan satu gelas air minum, tidak ada makanan dan minuman yang lain. Cukup kalian misalnya dapat untuk sahur 1 gelas air minum saja, dan ini akan mendatangkan keberkahan. Dan sehingga disambung dalam hadis tersebut, ya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat memberikan keberkahan kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, jangan tinggalkan sahur. Jangan malas, ya. Jangan kita mengatakan Anda tidak mau makan, penting puasa, ini salah. Maka kita mesti sahur, karena di dalam sahur itu ada keberkahan, banyak sekali keutamaannya. Oleh sebab itu, walaupun ini adalah amalan ibadah sunat, tetapi akan mendatangkan keberkahan dalam puasa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan di dalam bulan Ramadan ini. Kita dapat terus melaksanakan perintah Allah, ya, juga anjuran dari Nabi SAW, diantaranya sahur, dan mudah-mudahan akan mendatangkan keberkahan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.